Benarlah apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa, bahwa orang yang tidak belajar logika, man la ya'riful mantiq, man la yahatata lahu, la yuthaqu bi ilmihi, tidak layak dipercaya ilmunya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Rektor Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Ibu Dr. Haja Najmatul Faiza SHM Hum, Ibu Wakil Rektor 1 Dr. Haja Romlah Hidayati MA, Ibu Wakil Rektor 3 Dr. Haja Mutmainnah MA, yang sama-sama kami hormati juga Bapak Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Bapak Dr. Muhammad Ulin Nuha, begitu juga dengan narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Muhammad Nuruddin LCMA. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa, saya sudah grogi karena narasumber kita pada hari ini sangat keren sekali dan sudah sangat ditunggu-tunggu. Maka pada kesempatan kali ini Fakultas khususnya program studi komunikasi dan penyiaran Islam mengusung kuliah umum dalam topik logical fallacy dalam komunikasi publik, tantangan bagi juru dakwah di era informasi. Baik Bapak Ibu dosen, tamu undangan, dan tak lupa juga mahasiswi komunikasi penyiaran Islam, tidak berlama-lama lagi, ya agak belibet karena deg-degan sekali. Barusan narasumber kita pada siang hari ini sudah sangat ditunggu-tunggu, dan saya kira saya tidak perlu berlama-lama gitu ya. Tapi sebelum itu mari saya ingin memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Beliau adalah Muhammad Nuruddin LCMA. Beliau jurusan lulus dari Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 2016, jurusan Akidah Filsafat, dan baru saja di 2023 lulus sebagai Magister Ilmu Akidah dan Filsafat dengan predikat cum laude atau mumtaz. Karya-karyanya sangat banyak sekali kalau kita lihat, bahkan salah satu bukunya itu masuk dalam nominasi buku terbaik non-fiksi pada nominasi kategori non-fiksi IBF Award pada tahun 2023, yaitu Ilmu Mantik. Dan memang beliau banyak bicara dan tulisan-tulisannya itu lebih banyak kepada soal logika berpikir dan lain sebagainya. Ada ilmu makulat, Islam dan sains modern, politik identitas dan lain sebagainya. Namun saya mau menggarisbawahi karena pada hari ini sekalipun nanti ngomonginnya adalah logical fallacy, tapi tidak keluar dari lingkup dakwah di era digital ataupun era informasi. Baik, mari kita sama-sama sambut narasumber kita, Bapak Dr. Muhammad Nuruddin, Bapak Muhammad Nuruddin LCMA. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Baik. Pada kesempatan kali ini, insya Allah Bapak Muhammad Nuruddin LCMA akan menyampaikan pemaparan terkait dengan tema yang sudah kita usung. Kurang lebih waktunya mungkin sebenarnya tidak dibatasi, tapi karena waktunya terbatas, tidak dibatasi tapi terbatas. Nanti takut dikritik nih. 30 sampai 40 menit agar kita nanti lebih banyak diskusi, dan sepertinya para muhibbinnya dan para penonton sudah punya rentetan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, dan khususnya mahasiswi komunikasi penyiaran Islam. Baik, silakan Ustadz, sudah siap? Waktu dan tempat saya persilahkan. Boleh, Ustadz mau di sini atau di sebelah sana? Sini aja. Boleh. Biar lebih santai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alayna bima'rifatil alam wa sahil akhlaqana bil halam waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Hormati Ibu Rektor Institut Ilmu Al-Quran, Ibu Dr. Najmatul Faiza, betul? Bapak Dekan Dr. Kiai Haji Ulin Nuha, beliau kakak kelas kami di Mesir ya. Karena setelah saya tanya pernah di sana, tapi lama sekali. 2006, saya masuk 2012 sampai 2019, dilanjut lagi 2 tahun, di total kira-kira 9 tahun. Alhamdulillah. Yang saya hormati juga para sivitas akademika Institut Ilmu Al-Quran, teman-teman mahasiswa semuanya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Ibu Moderator. Dulu teman-teman semuanya, saya waktu pergi ke Mesir 2012 itu pernah nanya sama kak kelas saya, Kak boleh nggak? Dulu saya cita-cita pengen jadi ahli tafsir karena suka baca bukunya Pak Quraish Shihab. Tapi ternyata kurang beruntung karena masuk tahun, kalau di Al-Azhar itu adik-adik semuanya, kalau di Al-Azhar itu kita ngambil jurusan tahun ketiga, Bu. Tahun pertama kedua itu kita belajar ilmu usuluddin secara umum. Kalau di Fakultas Usuluddin ya. Saya dulu bercita-cita pengen jadi kayak Pak Quraish Shihab begitu, tapi pas waktu naik tingkat kedua pelajaran ulumul Quran, ulumul hadis itu makbul. Makbul itu artinya berapa? 7 koma ya, cukup lah C ya. Duh, sekata saya nggak jodoh ini makanya ya. Tapi pas dilihat itu saya kaget juga. Kalau untuk pelajaran mantik, logika maksudnya, filsafat umum, bahkan pernah saya pelajaran tauhid, ilmu kalam itu dapat 100. Kalau mantik jahid jidan gitu, kalau tauhid atau ilmu kalam tuh mumtaz, kalau yang ini kata saya kayaknya ini isyarat barangkali. Kok pelan-pelan saya suka dengan ilmu kayak begitu. Pas saya lihat tuh banyak biografi tokoh-tokoh di Mesir mendalami ilmu semacam ini dan mendapatkan posisi intelektual yang sangat terhormat. Ada Gerensi Al-Azhar ya yang sampai sekarang menjabat tuh, Syekh Ahmad At-Thayyib. Terus begini adik-adik, kalau di Indonesia itu saya ngira, bukan mengira, melihat. Kalau sekolah jurusan filsafat tuh orangnya songong-songong, gondrongan, rokokan ya kan. Sambil ngomong, Tuhan ada apa enggak, tapi ngomong itu sengak gitu loh. Kritis terhadap agama. Terus ya itulah image atau stigma negatif tentang orang jurusan filsafat tuh. Pas saya lihat kok di Mesir mah beda ya. Saya nemu dosen saya itu ahli filsafat barat yang dikemudahan menjadi pembimbing tesis saya. Itu wiridannya Masya Allah, tiap hari baca Yasin itu gak pernah ketinggalan. Ada salah seorang ahli filsafat yang juga sangat dihormati di Al-Azhar, sekaligus ahli ulumul Quran. Saya tahu, di IKI pasti tahu ini sosok yang satu ini. Beliau ini ahli filsafat, sekaligus ahli ilmu Al-Quran, bahkan salah satu karyanya itu dikaji di berbagai perguruan tinggi dan kalau pesantren mungkin enggak. Tapi di Al-Azhar itu sangat disegani. Namanya itu Syekh Abdullah Draz yang punya kitab An-Naba Al-Azim, hada min ahsan ma kutib fi ajazil Quran. Itu kitab terbaik dalam membuktikan kemujizatan Al-Quran, keilahian Al-Quran. Beliau itu kalau waktu kuliah di Sorbonne dulu, itu saya baca biografinya nggak pernah ketinggalan 5 juz Al-Quran per hari. Istiqomah, di barat loh ya, di barat. Ada lagi profesor saya, ngajar saya di S2, namanya Profesor Hamdi Zakzuk. Saya cerita dulu ya, demi mencarikan suasana. Biasanya kan mahasiswa depan yang beginian nih. Waktu saya S2 diajar sama Profesor Hamdi Zakzuk. Hamdi Zakzuk ini yang pernah menjadi Menteri Wakaf di Mesir selama 15 tahun, tidak tergantikan. Sekolahnya jurusan filsafat, tapi jadi pejabat publik tidak tergantikan lagi. Profesor itu namanya, sekolah di Jerman 6 tahun. Saya diajar sama beliau, dan yang saya masih saya ingat di antara ucapan beliau waktu masuk kelas itu, unzur ya abnai. Dia bawa salah satu terjemahan buku René Descartes. René Descartes ini filsuf barat ya yang sangat terkemuka dalam aliran rasionalisme. Yang disebut-sebut sebagai bapak filsafat modern, Abul Falsafal Hadisa. Unzur ya abnai, hadzal kitab ala ragmi min sigari hajmihi yahuzzu uruba kullaha
Lihat anak-anakku, ini buku tipis ini, karangan Descartes ini, meskipun tipis, dia telah menggoncangkan jagat Eropa semuanya. Dan Anda tahu nggak, Hamdi Zakzuk ini punya penelitian di Jerman, di kampusnya di Munchen ya, pasti yang suka bola pasti tahu negeri, karena ada klub Bayern Munchen. Beliau sekolah di Munchen, disertasinya tentang Al-Ghazali, membandingkan filsafat Al-Ghazali dengan René Descartes. Tahu kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah apa yang dipaparkan Descartes dalam beberapa karya filsafatnya itu sudah disebutkan oleh Al-Ghazali dalam beberapa kitabnya. Analah ubalik, saya nggak melebih-lebihkan. Itu hasil penelitian beliau. Sampai-sampai beliau ketika selesai menyebut menulis disertasi itu diwawancari sama beberapa koleganya dan para sarjana di Jerman, sampai-sampai heboh waktu itu. Kalau begitu Bapak filsafat modern bukan Descartes dong, Al-Ghazali dong kalau begitu. Kenapa saya penting mengutarakan kisah ini? Karena sekarang itu teman-teman sekalian ada orang-orang yang suka mandang Al-Ghazali sebab kemunduran umat Islam, betul nggak? Iya. Kebalikannya, bagi yang belajar filsafat beneran tuh, ini filsuf beneran yang ngomong gini. Disertasi tentang Al-Ghazali, perbandingan diterjemahkan dalam bahasa Arab beberapa part disertasinya itu. Al-Manhaj Al-Falsafi Bainal Ghazali wa Descartes, ada di internet, cek. Itu subhanallah, saya ketika baca biru begini kan terinspirasi, ini mah udahlah ambil jurusan filsafat aja ya kalau begitu. Mungkin ini pesan bagi para mahasiswa ya, yang suka kebingungan nyari jurusan. Kalau kuliah itu cari jurusan yang kita suka, jangan kata orang. Nah adik-adik kalau sekarang nanya ke saya, gimana caranya bisa nulis, alhamdulillah hadza laisa mibab al hadis anin nafs wala mibab al ajab bin nafs. Saya mengatakan ini bukan dalam konteks membanggakan diri atau bicara tentang diri saya sendiri, tapi saya ingin memberikan jalan kepada adik-adik semua. Barangkali ada yang bercita-cita, tadi Ibu Rektor kaget ngeliat saya masih segini, emang segini Bu? Saya 94. Mungkin kalau anak tiba-tiba anak ibunya. Adik-adik kalau mau ya, saya dulu pernah dikasih nasihat sama guru saya, anakku suatu saat nanti kalau kamu pengen jadi orang berilmu, dalami 2 ilmu. 1 ilmu logika, kedua ilmu kalam. Itu masih keinget sampai sekarang itu, keinget-inget dan saya amalin beneran. Saya kalau waktu saya nulis buku mantik itu, Bu, saya bisa nulis dari pagi sampai malam, jam 9 sampai jam 9. Berarti cuma sholat, makan, udah selesai. Mengajar, nah ada tuh, ada kelas saya yang dulu pernah saya ajarin ada di sini, tadi ketemu di depan itu orang itu. Saya ngajar, nulis, kemudian belajar juga ya, belajar, mengajar, nulis, ya sudahlah itu. Subhanallah, saya merasa setelah saya belajar ilmu ini kita sekarang bicara logika ya, supaya tahu manfaat GG itu apa. Setelah saya belajar ilmu ini dengan sebelum saya belajar, ana ajid nafsi yani syai'an mufariqan. Saya melihat saya beda aja gitu loh, sebelum dengan setelah itu. Before and after itu merasa beda. Apa bedanya? Dulu saya kalau waktu belajar baca buku-buku orang-orang yang aneh lah ya. Kan di Mesir juga banyak tokoh-tokoh liberal itu. Kalau saya dulu baca buku mereka, kadang saya tahu ini pikiran mereka tuh bermasalah. Tapi saya nggak tahu gimana cara bantahnya. Ngalamin begitu nggak? Ngalamin kan? Subhanallah. Setelah saya dengar nasihat guru saya, benar saya dalami itu logika itu sampai jeroannya gitu kira-kira. Saya kumpulin buku Syiah, buku Sunnah semuanya dipelajari. Subhanallah, setelah itu kalau saya baca kebalikannya adik-adik semuanya. Jadi yang tadinya saya nggak tahu mana yang harus saya bantah dan bagaimana caranya membantah, setelah belajar ilmu itu, baca 1 halaman, wahid, itsnain, tsalatsa, arba'a, khamsa, aktub maqal. Ngeliat 1, 2, 3, 4, 5, ini masalahnya ini masalahnya ini, langsung terkonek. Karena logika itu adalah fondasi dari semua ilmu pada hakikatnya. Loh, kenapa bisa begitu? Anda mau belajar ilmu apapun, sekarang kita di ilmu Al-Quran pasti belajar tafsir ya. Belajar tafsir, belajar umul Al-Quran, belajar dengan ilmu turunannya. Pasti di setiap ilmu itu ada konsepsi, ada istilah-istilah. Ngerasa nggak kalau selama ini kita sering lihat perdebatan tapi intinya itu salah memahami istilah, ngerasa nggak? Banyak itu, banyak. Termasuk perdebatan yang pernah kemarin melibatkan saya itu. Hanya gara-gara salah memahami apa itu ilmiah orang bisa terjatuh ke dalam falasi sedemikian rupa ya kan? Dan percaya atau tidak, logikawan itu menjelaskan kepada Anda bagaimana caranya membangun definisi yang logis, yang rasional. Ada kaidah-kaidahnya.
Ini namanya genus, ini namanya diferensia, ini namanya proper accident, ini namanya common accident dan lain-lain. Itu nggak sembarangan orang bikin definisi itu. Kalau mau ilmiah, kalau mau akademis ya. Dan di setiap tesis, disertasi pasti ada begitu tuh. Kalau di bahasa itu ta'rif lugawi, ta'rif istilahi. Jangan dianggap remeh. Kesalahan dalam merumuskan definisi kadang-kadang berakibat pada kesalahan dalam merumuskan konklusi, betul nggak? Itu diakui, kita akui sama-sama. Jadi ini ilmu penting, logika ini ilmu penting. Yang kedua, teman-teman sekalian, logika itu mengajari kita bagaimana cara, setelah mengajarkan merangkai definisi, merangkai argumentasi. Nah ini juga nggak kalah penting. Saya sering menyimak orang debat, dia ngalur sana-sana, ngeliuk ke kanan, ngeliuk ke kiri, hanya ingin sampai pada kesimpulan tertentu, argumennya ada di selatan, sebenarnya ada di utara gitu loh. Gak nyambung. Kenapa orang bisa begitu? Karena diantaranya, yaitu tadi, merumuskan argumentasi itu kadang-kadang gak mudah juga. Anda harus tahu apa yang menjadi klaim utama, apa argumentasinya. Kadang-kadang argumentasinya gak nyambung. Ini sekarang misalnya saya beri contoh yang konkret ya, karena di sini pelajar ulumul Quran. Banyak kan orientalis yang meragukan keautentikan Al-Quran dengan mencomot riwayat-riwayat ahad dari kitab Al-Itqan, dari kitab Al-Burhan atau kitabul Masahif. Pernah saya nemu profesor lulusan Amerika, Anda tahu namanya siapalah. Lihat itu umat Islam punya kitab Al-Masahif. Karena Ibn Abi Dawud Sijistani, tahu kan kitab Al-Masahif yang 2 jilid itu? Yang ditahqiq oleh Muhibbuddin Wa'id, itu tahqiqan terbagus yang saya tahu. Karena dikaji ini riwayat sahih, riwayat dhaif, disertasinya di Ummul Qura. Itu yang mentahqiq Kitabul Masahif. Ini Kitabul Masahif. Lihat mushaf itu berarti banyak dong. Dari mana kalian tahu Al-Quran itu otentik sementara mushafnya ada banyak? Seolah-olah kita itu nggak tahu. Kalau mushaf itu memang betul. Mushaf dalam sejarah kodifikasi mushaf, dulu kan sahabat tuh punya mushaf yang beda-beda tuh. Tapi ingat, mushaf sahabat itu nggak selamanya berisikan Quran. Ada di antara tafsiran sahabat, misalnya Ibnu Mas'ud dan diriwayatkan dalam mushafnya menyebut inna din indallahi al-Islam, itu Quran yang mutawatir kan. Tapi ada mushaf Ibnu Mas'ud dikatakan bukan al-Islam, al-Hanifiyatus Samha. Ada tafsir di kalimatil Islam. Itu penafsiran terhadap kalimat Islam, bukan Ibnu Mas'ud itu meriwayatkan Quran yang berbeda. Dia salah memahami, seolah-olah orang muslim itu mengakui semua mushaf sahabat adalah Quran. Itu kalau Anda belajar logika namanya straw man fallacy. Jadi orang mengkritik satu pendapat, bukan pendapat orang yang dikritik. Dia memahami secara keliru pendapat orang itu. Nah, pemahaman yang keliru ini dia alamatkan kepada orang tadi gitu loh. Terus dia sibuk membredel gitu pendapat yang ingin dia kritik. Padahal itu bukan pendapat orangnya. Itu bukan pandangan kaum muslim. Kaum muslim tidak pernah mengatakan semua mushaf sahabat itu adalah Al-Quran. Sehingga Anda nggak punya alasan untuk meragukan Al-Quran dengan mushaf sahabat. Atau dengan riwayat ahad. Karena kaum muslim meyakini Quran itu sebagai Quran kitab yang mutawatir. Idza tsabat annahu mutawatir fahuwa Al-Quran. Wa idza lam yathbut fahuwa laysa Qur'anan. Jadi kalau terbukti bacaan itu mutawatir maka dia Al-Quran. Kalau tidak namanya bukan Quran. Tapi saya menjumpai loh. Adik-adik semuanya. Orientalis itu kalau meragukan Quran itu mencomot riwayat ahad itu. Ya riwayat ahad bukan Quran. Kalau bisa Anda meragukan sesuatu itu, meragukan Al-Quran yang kita syaratkan harus mutawatir dengan riwayat ahad yang bukan mutawatir, kan gak nyambung. Itu contoh-contoh tuh, banyak sekali. Kalau falasi-falasi ini harus kita ungkap, ini perlu beberapa majelis ya. Nah saya katakan begini kenapa? Karena satu, saya mempelajari tradisi keislaman. Yang kedua kadang saya iseng-iseng baca bukunya orientalis itu. Nanti kita akan baca sedikit demi sedikit ya. Untuk membuktikan bahwa benarlah apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa, bahwa orang yang tidak belajar logika, man la ya'riful mantiq, man la yahatata lahu, la yuthaqu bi ilmihi, tidak layak dipercaya ilmunya itu. Tahu nggak kenapa? Kalau orang jadi orang alim, profesor, doktor, bergelar akademik tinggi, tapi layak diragukan keilmuannya, kata Imam Ghazali, kalau dia nggak paham ilmu logika. Karena adik-adik semuanya, teman-teman semuanya, logika itu adalah fondasi. Ini bangunan, kalau fondasinya lemah saya yakin nggak akan bertahan lama, betul nggak Bu? Bisa juga kita ibaratkan begini, ini orang kalau baca buku yang bermacam-macam, Anda sekarang jurusan di komunikasi ya, baca informasi yang beragam, kadang-kadang buku-buku yang kita baca ini buku-buku mewah, betul nggak? Buku-buku yang mentereng gitu, penulis-penulis hebat kita baca. Teman-teman bisa bayangin nggak kalau sekarang saya ibaratkan ini sebagai rumah,
Barang-barang mewah itu saya masukin ke sini tanpa saya tata, tanpa saya atur. Kira-kira pantas gak itu? Mengurangi estetika kan, betul gak? Nah, logika itu mengatur pengetahuan kita supaya tertata. Tahu bagaimana caranya merangkai premis, kemudian menyimpulkan argumen. Tahu bagaimana caranya merumuskan definisi, kemudian membangun argumentasi atas dasar definisi itu. Itu satu kesatuan yang gak bisa dipisah, argumentasi dengan definisi itu. Manakala Anda salah merumuskan definisi, maka Anda akan salah dalam menarik konklusi. Kan begitu logikanya. Jadi dunia media sosial kita sekarang tidak terkecuali dunia akademik itu sangat membutuhkan ilmu ini. Karena bagaimanapun ilmu yang kita 15 menit lagi Bu. Kok cepet amat saya? Belum saya masuk ini. Oke, sekarang ya. Karena saya dibatasi ini. Saya pengen bicara panjang ini sebetulnya. Oke, mungkin ada nggak puas dengan penjelasan saya. Apa benar orang kalau nggak belajar logika itu layak dipertanyakan keilmuannya? Saya sudah mencatat beberapa macam falasis atau mughalatot dalam bahasa Arab yang sering dan harus kita koreksi ya. Cuman mungkin nggak cukup waktunya. Saya ingin menyorot beberapa hari belakangan ini salah satu tulisan dari profesor lulusan Amerika yang orang Indonesia ini, ya itu tuh namanya itu, ya tanpa disebut Anda sudah tahu. Dia itu dalam tulisannya, lihat, ini salah satu macam falasi yang cukup sering saya jumpai ketika membaca buku-buku orientalis dan ya, didiknya begitulah kira-kira ya. Dia itu dalam beberapa tulisannya ingin menunjukkan bahwa ilmu kalam, tadi dosen saya masih ingat nasihat kayak begitu ya, dalami ilmu kalam, dalami logika, kamu akan jadi orang berilmu. Dan baru sekarang saya sadar Bu, ilmu kalam itu nggak cuma ngebahas keyakinan ya. Jadi kalau Anda belajar ilmu kalam yang sumber-sumber primer itu di dalamnya itu ada pembahasan filsafat, pembahasan epistemologi, pembahasan tentang ontologi, pembahasan. Jadi filsafat dan agama itu seolah-olah kalau kita membaca ilmu kalam terintegrasi secara harmonis. Dan itu menjadi bukti bahwa agama kita itu nggak ada yang bertentangan dengan hukum akal gitu loh. Jadi kalau adik-adik pernah ngelihat perdebatan saya kemarin, dan mungkin ada beberapa yang ngelihat kemudian baru sadar ya, itulah gunanya ilmu kalam. Meyakinkan orang bahwa agama Anda itu tidak bersandar pada dogma, melainkan berbasis pada fakta dan argumentasi yang bisa bertanggungjawabkan kesahihannya secara rasional. Jadi nggak ada, saya bisa menantang gitu. Dan bukan cuma saya, banyak itu sejak dulu ulama-ulama nantang. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ayo kalian kasih bukti. Kalau ada di antara jalan Islam itu yang bersifat dogmatis gak ada buktinya, kasih bukti. Para teolog, para mutakallimun sudah membuktikan itu. Nah sekarang muncul orang menyepelekan ilmu ini. Saya melihat dia itu mengutip kutipan dari Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, seolah-olah keduanya itu mandang remeh ilmu kalam. Bahkan ini saya sudah kopikan. Sebenarnya kalau saya dikasih waktu panjang nih, saya pengennya membacakan sekali. Biasanya nggak dianggap berbohong atau melebih-lebihkan. Jadi dia memandang bahwa ilmu kalam itu dalam perspektif Al-Ghazali katanya bukan ilmu fardu kifayah. Saya baca Ihya dalam perjalanan ke sini nih, kan dia ngutip Ihya katanya, dalam Ihya Al-Ghazali tidak memasukkan ilmu kalam sebagai ilmu yang wajib dipelajari secara fardu kifayah. Apakah benar Al-Ghazali dia hanya mengutip sebagian perkataan Al-Ghazali, meninggalkan sebagian yang lain? Ini biasa. Saya jumpai dalam beberapa karyanya dia ini suka mengutip begitu tuh, dikutip satu. Comot, itu namanya kalau dalam logika itu namanya confirmation bias. Anda mengkonfirmasi suatu kesimpulan dengan data-data yang bias gitu loh, yang berat sebelah, yang nggak adil, yang nggak objektif. Ternyata saya baca di dalam Ihya Ulumuddin Al-Ghazali menyebutkan ilmu kalam sebagai ilmu yang bisa menjadi fardu kifayah. Teksnya panjang, saya bacakan intinya ya. Al-Ghazali menyebutkan apa ilmu yang fardu ain bagi mukallaf itu. Beda pendapat tuh ulama ya. Satu mengatakan ilmu kalam, satu mengatakan ilmu fikih, satu mengatakan ilmu fulan. Kesimpulannya kata Al-Ghazali apa? Walladzi yanbaghi ayyaqta bihil muhassil wa la yastariba fihi ma sanadkuruhu wa huwa anna al-ilma kama qaddamna fi khutbatil kitab yanqasim ila ilmu muamalah wa ilmu kasyafah. Al-Ghazali menyebut ilmu itu terbagi dalam dua bagian. Ada ilmu muamalah, ilmu kasyafah. Lihat. Walaisal murad bihadzal ilm illa ilmul muamalah wal muamalah allati kallafal abdul aqil kullifal abdul aqil al baligh al amal biha thalathah. Ilmu muamalah yang diwajibkan itu kata Al-Ghazali ada 3. Apa sih muamalah itu? Artinya interaksi baik antara kita dengan hamba yang lain ataupun antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu muamalah itu ada 3 macam. 1, i'tiqad, ilmu akidah. Kedua, fi'al, ini domainnya ilmu syariat, ilmu fikih. Fi'al, af'alul mukallafin, fi'al.
wa tark. Fa idza balagha ar-rajul al-aqil bil ihtilam. Kalau orang sudah akil balik, sudah mimpi basah, mohon maaf ya. Awis sin dhahwatan nahar masalan awal wajibin alaihi ta'allum kalimatai syahadah. Fardu ain hukumnya mempelajari akidah itu, saudara. Ini saya belum bicara ilmu kalam, sorry. Bicara ilmu akidah. Ilmu akidah menurut Imam Ghazali hukumnya fardu ain. Orang yang sudah akil balik wajib memahami apa yang terkandung di balik 2 kalimat syahadat. Saya mau nanya sekarang, ilmu apa yang bahas tentang akidah keagamaan yang terangkum dari 2 kalimat syahadat? Ilmu akidah, nubuwat, ilahiyat, sam'iyat. Al-Ghazali mengatakan begitu. Nah kemudian ada satu paragraf yang dikutip oleh beliau ini menunjukkan bahwa Al-Ghazali tidak setuju dengan dianggap memandang remeh ilmu kalam dan menganggap ilmu tersebut tidak sebagai ilmu fardu kifayah. Silahkan baca Ihya ya, ini yang saya bacakan ini, ada kutipan panjang. Fa in qulta falima lam turid fi aqsamil ulum al-kalam wal falsafah. Kalau kata Al-Ghazali, kalau dikatakan kepada saya kenapa kamu tidak masukkan ilmu kalam dan filsafat ke dalam taksonomi keilmuan Islam? Maksudnya tuh hierarki keilmuan Islam gitu kira-kira ya, kategori-kategori keilmuan Islam. Nah, saya ingin kutipkan ini yang relevannya. Jadi dia mengatakan ilmu kalam itu dalil-dalilnya sudah tercakup dalam Al-Qur'an dan akhbar dalam sunnah. Tapi kan untuk menyingkapnya kan perlu penelitian lebih lanjut ya kan. Al-Quran itu sudah memang. Nih adik-adik saya beri contoh ya. Dalam Al-Quran ada sebuah ayat itu bisa menjadikan pijakan untuk burhan, istihalat daud, istihalat salsul, istihalat tarjih bila murajji, qanun al-aliyah. Dalam satu ayat Quran, subhanallah. Quran itu diantara karakteristiknya jawami'ul kalim, ijaz. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Wallahi hadzal kalam, saya pernah menyimak satu riwayat, seorang sahabat menyimak ayat ini dalam sebuah riwayat. Saya menyimak Nabi membaca surat At-Tur waktu maghrib katanya. Sampai pada ayat ini ada qalbi ayatir. Sampai-sampai hati saya seolah ingin terbang. Saking indah dan fasihnya bahasa Quran ini. Dari sana bisa dirinci sama Al-Quran berikan dasar. Tapi untuk memerinci secara terperinci tugasnya para teolog tersebut mutakalimun. Apa buktinya apa itu? Daur, tasalsul, istihadat tarjih, bila muraji, qanun aliyah dan lain-lain. Sama-sama penting. Nah ini yang saya mau kutip. Al-Ghazali tidak memandang remeh ilmu kalam, justru beliau memandang penting ilmu kalam. Walakin taghayyarul an hukmu, setelah dia sedikit memandang ya kurang tepatlah kalau ilmu kalam itu dijadikan bahan debat, kemudian yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah maksudnya. Kan ada ya teolog-teolog yang terjebak dalam perdebatan-perdebatan sebetulnya itu nggak ada dasar di Quran dan Sunnah. Ya kita akui. Tapi apakah itu artinya jadikan alasan untuk menafikan urgensitas ilmu kalam? Enggak. Kata Al-Ghazali, walakin taghayyarul an hukmu idza hadasatil bid'ah as-sarifa an muqtadal Qur'an was sunnah wa naba'at jama'atun laqaqahu laha syubahan wa rattabu fiha kalaman mu'allafan wa sara dzalika mahdhur bi hukmi ma'dzunan fihi bal sara min furudil kifayah. Di ilmu kalam itu manakala sudah muncul bid'ah, muncul pikiran-pikiran yang aneh, yang meragukan Quran, meragukan keberadaan Allah, meragukan kenabian Nabi Muhammad. Kata Imam Ghazali apa? Sara min furudil kifayah. Wa huwa yaqul kalaman akhar fi maqalihi. Jadi orang yang saya kritik ini mengutip sebaliknya. Al-Ghazali dipandang tidak memandang ilmu kalam sebagai ilmu yang fardu kifayah. Nah, satu lagi ada Ibnu Khaldun. Beliau mengutip perkata Ibnu Khaldun, dipotong satu bagian tapi merupakan sebagian yang lain. Ini banyak kutipan Al-Ghazali yang bisa saya sertakan, tapi mari kita diskusi nanti. Dalam kitab Al-Mustasfa, Al-Ghazali secara jelas mengatakan ilmu kalam itulah ilmu kulli, ilmu yang itu ilmu juz'i semuanya. Teman-teman semuanya, tanpa saya mengurangi rasa hormat, ilmu Al-Quran itu tidak akan pernah tegak kesahihannya sebelum Anda buktikan Quran itu kalam Allah apa bukan, betul nggak? Tugasnya siapa itu? Tugasnya ilmu kalam. Fal ilmul kulli minal ulumi diniyah huwal kalam wasairul ulum minal fiqh wa usulul hadits wa tafsir ulum juz'iyyah. Ulum ilmu partikular yang tidak bisa diverifikasi kebenarannya, dibuktikan kesahihannya secara ilmiah tanpa ilmu kalam, dibuktikan terlebih dulu bahwa dia adalah ilmu yang valid berbasis pada kaidah-kaidah. Ilmu kalam Al-Ghazali tidak pernah meremehkan ilmu kalam. Baik, sekarang saya ingin kutipkan saudara-saudara sekalian ketika jadi profesor yang saya ikut itu Profesor Munim Siri ya. Ma fi mushkilah 5 daqa'iq yani. 5 daqa'iq. Ana musta'id yani lil munaqashah. Ya, di Al-Iqtisad Imam Ghazali mengatakan ini contoh
Saya ingin berikan contoh kepada teman-teman semuanya, kalau kita mengkaji itu harus jujur. Tidak boleh melakukan confirmation bias tadi itu. Falasi, salah satu antara falasi, cukup sering saya jumpai. Wa maqsud hadzal ilm dalam al-iqtisad fil i'tiqad al-Ghazali, panjang sekali itu. Wa maqsud hadzal ilm ay hadzal ilm al-kalam, li'annahu katab fil iqtisad fil i'tiqad, huwa kitab min kutubil kalam. Nih saya kutip, nanti cek halaman 72 cetakan Darul Minhaj Al-Iqtisad fil I'tiqad, bagaimana pandangan Al-Ghazali tentang ilmu kalam. Wa kullu dzalika muhimmun la mahisu anhu li aqil. Semua bukti-bukti ketuhanan, bukti kenabian dipelajari ilmu kalam itu penting. Tidak ada pilihan bagi kita orang berakal ini kecuali harus mempelajarinya. Karena begini, sekarang ini kalau kita amati dunia sekarang ini, apalagi dunia internet ya, banyak orang-orang meragukan agama itu kan. Apa sih pentingnya agama itu? Agama itu cuma dongeng lah istilah. Tuhan itu ada atau enggak itu sama aja lah, kira-kira begitu kan. Untuk memuaskan nalar mereka dengan penjelasan yang memuaskan, harus menggunakan logika kan pada akhirnya. Karena itu semen perekat antara kita dengan orang-orang ateis, dengan orang-orang sekuler. Mereka punya akal sehat, kita punya akal sehat. Nah, ilmu kalam itu menjelaskan kaidah-kaidah rasional yang bisa menjadi dasar atau bukti kebenaran ajaran Islam. Baik, saya sakut kutip lagi, kutip Ibnu Khaldun. Lihat, Ibnu Khaldun. Dengarkan hari. Ibnu Khaldun dikatakan oleh Profesor Yusiri itu dianggap merendahkan ilmu kalam. Dia lupa, Ibnu Khaldun punya kitab dalam ilmu kalam. Lubabul Muhassal, karangan Ibnu Khaldun. Tahu nggak apa yang dikatakan Ibnu Khaldun dalam Al-Muhassal? Itulah gunanya kita belajar secara holistik ya. Mengaji jangan secomot-comot begitu, harus secara holistik dikutip. Sebagai seorang sarjana apalagi. Kata Ibnu Khaldun Al-Muhassal, Muqaddimah Muhassal, fa innal ulum katsira wal ma'arif jamma ghazira wa asyrafuha, ilmu itu ada banyak. Kata Ibnu Khaldun. Wa asyrafuha, tapi yang paling mulia di antara semua ilmu itu al ilmul ilahi. Apa ilmu ilahi dimaksud? Beliau sedang meringkas kitab Muhassal Afkar Mutaqaddimi wal Mutaakhirin karya Fakhruddin Ar-Razi, dan Ar-Razi adalah seorang teolog. Ibnu Khaldun sedang meringkas karya seorang teolog, artinya ilmu ilahi seperti ilmu kalam. Alladzi faza alimuhu sa'adah, orang yang berilmu yang memahami ilmu kalam itu bisa mendapatkan kebahagiaan akhirat karena dia tahu agama dengan bukti pada ya. Wa uiddat lahul husna wa ziyada taftaqiru ulum. Kata Ibnu Khaldun, semua ilmu-ilmu keislaman itu butuh kepada ilmu kalam. Butuh kepada ilmu kalam, kata siapa? Kata Ibnu Khaldun. Wala yaftaqiru ilaiha, dan ilmu kalam enggak butuh dengan ilmu-ilmu yang lain karena dia menjadi asas. Fondasi itu dibutuhkan oleh tiang dan lain-lain, tapi dia enggak butuh sama tiang fondasi ini. Banyak sekali falasi yang bisa saya tampilkan contoh-contoh itu ya. Ini yang saya sebutkan ini contoh dari apa yang disebut dengan confirmation bias. Di dunia media sosial nih, kalau kita lihat ada orang-orang yang suka begini nih. Dia mencomot fakta-fakta yang sesuai dengan seleranya, mengabaikan fakta lain yang bisa bertentangan dengan selera dia itu. Wah, hadza khata'un manhajiyan, hadza khata', hadhihi mughalatah. Itu falasi ya. Kalau itu namanya confirmation atau cherry picking. Istilahnya cherry picking. Orang ngambil buah ceri itu bisa diambil yang bagus-bagusnya doang, yang sesuai dengan selera dia aja, yang lainnya dibuang gitu. Itu tidak, itu keliru, itu tidak tepat, itu tidak tepat. Baik, sekarang saya ingin memaparkan, ada satu lagi. Saya ingin mengoreksi karena ini cukup sering dianggap sebagai falasi, tapi dia itu bukan bagian dari falasi. Mohon tambah 2 menit ya, Bu Moderator. Begini, saudara-saudara sekalian, sekarang kita hidup di zaman internet ini, banyak orang bicara di luar keahliannya, betul nggak? Banyak orang bicara di luar keahliannya. Kadang-kadang nih Pak, mohon maaf ya, ada orang-orang yang kita ingin beritahukan kepada orang, ini orang bukan ahlinya. Ini orang tidak layak bicara tentang ini karena dia bukan ahlinya. Dianggapnya kata ini falasi katanya. Dianggapnya argumentum ad hominem itu. Striking personality. Jadi kita menangkal satu argumen dengan menyinggung pribadi orangnya. Ya kalau nggak setuju lihat perkataannya dong. Jangan singgung orangnya, jangan bilang orang yang gak ahli, ya kasih argumen aja. Suka ngedenger gak orang kayak begini? Kalau kita menganggap ini orang gak ahli, kita memandang dia sebagai orang yang tidak layak bicara tentang ilmu ini. Jangan begitu, itu namanya fallacy, itu namanya argumentum ad hominem. Kalau gak setuju dengan argumen, bantah argumennya, jangan orangnya, betul gak? Tahu gak yang jadi fallacy itu gimana? Yang jadi fallacy itu adalah kalau kita menolak kesimpulan di balik sebuah argumen, gitu ya. Kita menolak suatu kesimpulan dari sebuah argumen, kita hanya menggantungkan, lihat kehanyaan yang saya sebut. Kita hanya menggantungkan penolakan kita pada penyerangan pribadi saja. Jadi begini, saya mengatakan pandangan Anda salah karena Anda orang bodoh misalnya. Bas,
Cukup begitu saya ngomong begitu. Itu falasi. Saya mengatakan pandangan Anda sesat karena Anda orang bukan ahlinya. Selesai begitu. Saya mengatakan pandangan dia salah hanya karena menyerang pribadinya. Itu falasi, disepakati. Tapi bagaimana kalau sekarang saya mendatangkan argumen untuk membantah pandangannya. Dan saya menyandarkan penolakan saya pada argumen yang saya punya, argumen dia saya balas dengan argumen lain, tapi di sisi lain saya punya keperluan untuk mengingatkan orang-orang mimbabi tahdzir bahwa orang ini bukan ahlinya, orang ini bukan orang alim, kemudian saya buktikan kebodohannya dengan argumen-argumen yang saya punya juga. Itu tidak termasuk falasi. Yang menjadi falasi adalah kalau saya hanya menolak dengan menyerang pribadi. Tapi kalau saya mengungkap sisi kepribadian yang memang perlu, karena orang ini menyesatkan, orang ini bukan ahlinya, saya tampilkan kesesatannya, tapi di sisi lain saya menyertakan argumen di balik penolakan saya, maka itu tidak termasuk falasi kecuali orang-orang yang tidak pernah membaca logical falasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali, tadi pembahasannya lebih banyak soal logika dan juga ilmu tauhid, ilmu kalam dan logical fallacy. Tapi sebelum saya buka sesi pertanyaan kepada rekan-rekan mahasiswa dan tamu undangan, mungkin boleh ditambahkan sedikit Ustadz. Kalau ngomongin logical fallacy dan juru dakwah, saya ingin mengaitkan dengan keprodian kami dari Komunikasi Penyiaran Islam. Bagaimana kan ada beberapa juru dakwah gitu yang kemudian menjadikan satu ayat, atau mungkin begini, biasanya orang berdakwah itu akan menggunakan satu ayat atau satu argumentasi untuk mendukung pendapatnya, tetapi tidak menggunakan pendapat yang lain gitu ya. Tapi beliau berlandaskan balighu anni walau ayah, satu saja. Nah itu bagaimana, apakah termasuk logical fallacy atau bagaimana? Ma fi mushkilah. Sahih, balighu anni walau ayah, ma fi mushkilah. Ana ujib bil Arabiyyah wala bil Indonesia? Bil Indonesia. Bil Indonesia atau bil Arabiyah? Saya kembalikan kepada mahasiswa. Bil Indonesia atau bil Arabiyah? Bil Indonesia. Yumkin yani, ujib bil Arabiyah. Jadi begini. Confirmation bias yang tadi saya sebut itu, oh ada uang. Confirmation bias yang keliru itu, saudara-saudara sekalian, itu keliru manakala begini. Saya menyimpulkan dari satu argumen, saya menyimpulkan A. Saya comot fakta-fakta yang sesuai dengan klaim A ini. Tapi saya abaikan fakta lain, padahal itu bisa meruntuhkan yang A ini gitu loh. Paham nggak? Adapun kalau saya menyampaikan satu ayat, tidak sempat menyampaikan ayat yang itu bukan falasi. Karena saya bukan dalam konteks menyampaikan klaim, kemudian ada ayat lain yang meruntuhkan klaim itu. Saya hanya menyampaikan satu ayat, pesannya A melalui ayat ini. Dan ayat Quran lain nggak ada yang menentang pesan. Kan Quran itu la yu'arid ba'duhu ba'da, bal yufassir ba'duhu ba'dan, ya kan? Quran itu kan menafsirkan satu sama lain, bukan saling menolak. Jadi kalau saya menyampaikan satu ayat, nggak mungkin ditolak sama ayat lain kan? Yang menjadi falasi itu adalah kalau Anda menyampaikan satu klaim, basisnya adalah argumen, ternyata ada fakta lain yang bisa meruntuhkan klaim Anda tahu, Anda buang itu salah. Kayak tadi itu, bilang Al-Ghazali katanya tidak mengatakan ilmu kalam sebagai fardu kifayah. Tapi ada qaul Imam Al-Ghazali fi Al-Ihya. Itu perkataan Al-Ghazali dalam Ihya mengatakan ilmu kalam bisa jadi fardu kifayah untuk menolak ahlul bidah, membantah ahlul bidah. Dia mengatakan Ibnu Khaldun malang rem ilmu kalam. Sekarang saya kasih perkataan Ibnu Khaldun yang bisa meruntuhkan klaim Anda. Dan saya masih punya fakta lain kalau seandainya lebih panjang gitu kira-kira. Itu poinnya adalah salah kalau kita mencomot sebagian fakta atau mencomot misalnya begini, teroris. Teroris dia menjustifikasi perbuatan biadabnya dengan merujuk pada ayat Quran. Wa qatilul musyrikina kaffa. Bunuh semua orang-orang musyrik. Selesai sampai di situ. Dan dia melupakan ayat-ayat yang lain, la ikraha fiddin, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilun fiddin wa lam yukhriju an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Ya kan? Ayat-ayat yang mengajak kita itu berdamai dengan orang lain selama mereka tidak memerangi kita. Itu falasi namanya, Pak. Kenapa saya kata falasi? Karena ada ayat lain yang meruntuhkan klaim dia itu dia simpan atau dia abaikan. Nah, orang-orang jurnalis nih, jurnalis banyak melakukan beginian kan? Cuma fakta-faktanya sedikit di framing gitu kan, ada tuh kayak gitu ya. Teknik framing semacam itu. Inilah dia, padahal nggak begitu. Itu maksudnya confirmation bias.
Sebenarnya saya pengen melanjutkan karena kalau kita tahu juru dakwah itu justru menggunakan satu ayah untuk melegitimasi apa yang dia sampaikan. Dan itu yang akhirnya menunjukkan kepada kemana pemahaman itu dibawa terkait dengan satu ayat tersebut. Dan itu tantangannya sebenarnya yang perlu, apa tantangannya sebenarnya kalau demikian? Wala bud ayafhamal Qur'an kama fahimahu al ulama. Oke. Jadi statementnya adalah fa'allimu gitu. Baik, naam, la yujad iskal ya. Oke, baik. Sekarang sesinya diskusi. Saya akan membuka. Oke, boleh Mbak. Saya satu lagi karena ini penting untuk para pengkaji Al-Quran. Boleh, ya. Silahkan. Anda tahu ada namanya historian fallacy. Jadi fallacy seorang ahli sejarah. Begini, karena ini saya bicara di forum Institut Ilmu Al-Quran. Banyak sekali teman-teman sekalian. Ini saya banyak kutipan nih kalau suruh ngutip. Pendapat orang-orang Barat yang suka mengkaji Al-Quran berdasarkan penelitian manuskrip. Data-data mereka meragukan keautentikan Quran dengan dasar ini manuskrip beda-beda nih. Kira-kira begitu ya. Anda tahu nggak kesalahannya di mana? Ada satu falasi namanya historian falasi. Orang memandang sejarah masa lampau dengan sudut pandang orang zaman sekarang. Anda tahu nggak Quran itu hidup di tengah masyarakat yang lebih mengandalkan hafalan ketimbang tulisan. Saya nggak mengatakan bahwa di Arab itu nggak ada tulisan. Nggak, tulisan itu ada. Tapi yang dominan adalah hafalan. Dan Al-Quran itu sampai kepada Nabi yang layak yaqra wa la yaktub, ummi. Tidak baca, tidak menulis. Berarti begitu Quran disampaikan oleh Nabi melalui lisannya. Karena itu sekarang kalau kita baca ulumul Quran, al-umdah fi naqlil Quran, sandaran utama dalam meriwayatkan Quran itu at-talaqqi, penerimaan langsung. Makanya Quran satu-satunya kitab suci nggak bisa dibaca sendiri itu, harus ada gurunya. Orientalis itu ketika meragukan keautentikan Al-Quran, ngutip riwayat fulan, manuskrip fulan, ini bahkan Arthur Jeffrey dulu pasti tahu di sini Arthur Jeffrey ya. Kalau kemudian ada orang-orang seperti Fred Donner, kemudian ada lagi siapa tuh yang orang Prancis itu lupa saya, ingin menyajikan mushaf edisi kritis katanya. Karena mereka menduga mushafnya orang muslim sekarang itu nggak otentik. Maka nyari-nyari yang otentik dengan merujuk pada manuskrip seolah-olah sandaran kitab suci kita adalah tulisan. Salah. Masyarakat Arab adalah masyarakat yang menggunakan hafalan. Kalau Anda ingin mengkaji Quran secara ilmiah, kajilah sejarah Al-Quran sebagai perspektif sejarah orang dulu. Di mana mereka mengadakan hafalan ketimbang tulisan. Kalau Anda dibalik, Anda mengkaji sejarah masa lampau dengan perspektif orang zaman sekarang. Dan sekarang kita mengadakan tulisan banyak ya kan? Dikit-dikit PDF, dikit-dikit buku cetak gitu kan. Orang dulu gak begitu, aib. Bagi orang dulu itu kalau orang hanya menyandarkan ilmunya pada kertas. Makanya muncul istilah sohafiyin. Alladzina yatalaqqawna ulumahum minas al-awraq. Mereka yang nerima ilmunya itu dari kertas-kertas. Aib itu bagi orang Arab. Orang Arab itu mengandalkan ini. Karena itu kalau Anda pengen tahu Quran penting atau enggak, belajar ilmu qiraat, masuk IIQ insya Allah dapat jawabannya. Nah, promosi bagus ini kan. Udah cukup. Oke, baik. Kita akan buka sesi bagus diskusi. Promosi, ya. Ya. Kita akan buka sesi diskusi. Sabar dulu, sabar. Untuk termin pertama, saya akan buka 3 penanya. Mungkin karena ini ada male dan female, saya akan bagi secara merata. Silahkan angkat tangan. Kenapa semuanya male? Coba mahasiswa KPI boleh bertanya. Saya akan memberikan kesempatan kepada yang laki-laki mungkin 2, satunya bisa teman-teman perempuan. Ya, silakan yang Mas berbaju merah dengan yang di belakang. Boleh dibantukah mic-nya? Sebutkan nama, asalnya dari mana, karena saya tahu Anda bukan mahasiswi IIQ. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nubarik li akh Syekh Muhammad Nuruddin ala hadhihi ida'at wal mudakhalat wal niqash. Baik, saya tadi menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz Nuruddin. Aja yang Arabia. Iya. Itu yang bisa. Al-akhar yani mafish. Khalas. Maaf muskilah. Silakan lanjutkan. Baik. Saya mendoakan semoga Ustaz Nuruddin sehat selalu. Amin. Allahumma amin ya. Dan mudah-mudahan dengan viralnya Ustaz Nuruddin ini bisa mentajdid ilmu kalam dalam konteks kekinian sehingga ilmu kalam yang terkesan angker tidak menarik jadi huwiyahnya, identitasnya hidup kembali ya. Tepuk tangan untuk Ustaz Nuruddin.
Kemudian menarik tadi Ustaz sampaikan mengenai Profesor Dr. Abdullah Daras atau Muhammad Abdullah Daras, kitabnya Nabaul Azim, karena memang saya sepakat apa yang saya sampaikan sama dengan Profesor Muhammad Abu Syahbah. Ayo. Ketika menyebutkan tentang Al-Wasit fi Ulumil Hadis, beliau sampaikan juga dalam Al-Madkhal li Ulumul Quran bahwa salah satu kitab terbaik tentang ijaz ilmi juga Nabaul Azim. Cuma mungkin bukan pertanyaan ini atau klasifikasi karena Ustaz tamatan S2 Azhari hasal ala imtiyaz. Fahada kifayah nih. Syahadah ala kulli syahadah. Lakin tabaan seperti Imam Al-Ghazali, karena umumnya orang-orang ahli kalam menyatakan bid'ati fil hadis muzjah. Tadi Ustaz juga sampaikan kalau ilmu ulumul Quran, ulumul hadisnya maqbul. Tapi maqbul indallah wa indan nas. Ustaz, tadi beberapa kali Ustaz menyampaikan bahwa hadis ahad, beberapa periwayatan dalam Al-Quran ahad sebaiknya, ini sebaiknya, bukan nasihat, karena nasihat di depan umum tidak bagus. Tapi ini karena saya sebenarnya tidak mau berbicara, tapi lihat Ustaz berbicara jadi semangat muda saya kembali, padahal saya masih muda juga. Jadi hadis ahad itu boleh lihat dalam kitab Taisir Mustalah Mahmud Tahan, ataupun kitab-kitab yang lain lah, termasuk Syekh Abdul Fatah Abu Qudah misalnya. Jadi malam tablugh had tawatur tusamma bi ahad. Jadi ahad itu masuk di situ gharib, masuk di situ aziz, masuk di situ mustafid, masuk di situ masyhur. Dan ahad ini bisa jadi pegangan mu'tamad. Karena tahwilul qiblah, perpindahan qiblah itu satu sahabat yang menceritakan. Atau hadis yang kita kenal mungkin innamal a'malu binniyat, itu dari Umar bin Khattab. Pada awalnya gharib, pada bentuk awalnya, tapi kemudian banyak periwayatan yang lainnya. Jadi kalau mau digunakan sebaiknya jangan gunakan ahad, tapi gunakan mungkin lebih baik kita syadz, karena syadz itu mukhalafat thiqat liman wa utsaq minhu. Yang terakhir, saya bukan tidak sepakat dengan Prof. Mun Ensiri ataupun dengan Ustadz Nuruddin, Syekh Nuruddin. Ada satu lagi Syekh Nuruddin Marbu Banjar, tapi bukan itu ya. Bahwa Imam Al-Ghazali misalnya dalam Mukhtasar Ihya, boleh buka 40 bab dalam Mukhtasar Ihya. Dan Imam Al-Ghazali ini kan kalau kita membaca beliau itu di akhir usia beliau menyusun Ihya. Artinya setelah beliau menyelami ilmu kalam, menyelami ilmu fikih, usul fikih, bahkan lahu ba'un tawilun illa fil hadis kama qala. Jadi beliau menyusun memang di dalam bab yang awal ketika membagi taqsimul ilm, bahwa ada ilmu fardu dan ilmu fardu kifayah, min haitsu benar apa yang disampaikan oleh Prof. Mun Ensiri benar. Artinya bahwa ilmu fikih sekedar mensahkan ibadat, wudu, salat, puasa dan seumpamanya, atau tauhid, i'tikad 50 misalnya, atau juga ilmu tasawuf misalnya, takhalli, tahalli, tajalli, itu benar. Tapi min haitsu yang Ustaz sampaikan tadi, saya juga benar. Benarnya apa? Bahwa ketika tidak ada orang yang mampu mendirikan agama, berdiri kokoh mengisbatkan keyakinan agama bil burhan, maka ketika itu ilmu kalam min furudil kifayah atau min furudil ain, atau min fardil ain, bukan lagi fardu kifayah. Jadi maka saya berharap semoga sebagaimana tadi awal saya sampaikan, kalau kita menolak pendapat, tolak pandangannya, kemudian demikian. Karena saya memperhatikan, saya membaca dulu ada mungkin Profesor Daud Rashid, kemudian yang lain-lain lah. Ketika kembali atau Fahmi Salim, Ustaz Fahmi Salim, saya mendoakan Ustaz lebih lama, artinya lebih lama bisa mencerahkan kita tajdid dunia dan rudud Ustaz itu kepada raddu ila nisabiha, radul haq ila nisabiha. Karena Ustaz menyampaikan bahwa Profesor Dr. Hamdi Zakzuk, juga para ulama Azhar, kita mengetahui mereka dengan
kadang-kadang naik robur bersama. Seorang profesor duduk dengan profesor udah level tertinggi, tapi duduk di dalam mobil bareng-bareng dengan kita, kemudian salat di masjid, kemudian tawadhu, hudu dan seumpamanya. Ya. Jadi yang kita bayangkan ketika melihat wajahnya, kita teringat Allah. Nah, ini Bapak, yang paling penting. Mohon maaf, jadi kalau dipersingkat. Cukup. Singkat kesimpulannya, saya berharap semoga ketika melihat Ustaz nanti yang saya ingat, saya lihat adalah Allah. Amin. Ya, karunia Allah yang ada pada saya. Mungkin demikian, mohon maaf. Ala hadza tatwil. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, biar saya kumpulkan pertanyaan. Biar saya biasanya nggak lupa. Oh, baik. Karena waktu kita terbatas. Oke, silakan. Saya Nur Khalis dari Aceh. Ahlan wa sahlan. Di Ki Jakarta ngajar alhamdulillah. Nah, ini penting ya. Jadi kalau Anda ingin tahu, saya mau yang tadi tentang Al-Ghazali tadi. Bagaimana pandangan Al-Ghazali tentang ilmu kalam? Ada satu studi bagus, buku. Jadi Al-Ghazali ini seorang imlak, seorang raksasa yang nggak bisa pandangannya kita comot dari 1-2 kitab. Harus dari banyak kitab. Di antara karya Al-Ghazali yang Iljamul Awam termasuk ilmu kalam. Nah, tahu nggak? Sekarang kalau Anda kan kalau ingin mengkaji semuanya lama nih. Saya kutipkan orang yang mengkaji Al-Ghazali dari kitab-kitabnya yang terpercaya, dan beliau seorang mutakallim, beliau seorang teolog besar di Yordan. Tahu nggak kesimpulannya Al-Ghazali itu pandangan ilmu kalam kayak gimana? Supaya kita nggak repot-repot aja ini mah. Jangan ngutip Ihya doang, jangan hanya ngutip Al-Munkir aja. Iljamul Awam, ya Ulumuddin, dalam Tahafudul Falsafah pun dia menggunakan logika mutakallimun. Lihat kesimpulannya, kalau pengen tahu kesimpulannya. Khulasat hadzal ra'i, kata Syekh Said Faudah dalam bukunya Mauqif Al-Imamil Ghazali min Ilmil Kalam. Ini studi riset serius ya. Kesimpulan beliau, Al-Ghazali itu pandangannya tentang ilmu kalam, kaddawa la yufidu illal marid wa nahnu nattafiqu ma'ahu. Ilmu kalam itu ibarat obat yang enggak bermanfaat kecuali bagi orang yang sakit. Awil muhtaj ilahi, atau yang butuh kepadanya. Sekarang saya mau nanya, orang sakit di zaman sekarang banyak enggak? Sakit secara intelektual. Sakit secara intelektual yang Tuhan ada apa enggak? Enggak ada, itu dokter doang. Itu orang sakit tuh. Masa alam dikatakan ada dengan sendirinya, katanya enggak ada Tuhan. Orang sakit kan? Bermanfaat. Banyak gak orang sekarang yang merawakan Nabi Muhammad? Apologet Kristen yang merawakan Quran banyak enggak? Itu. Butuh kita kepada ilmu yang membuktikan enggak pandangan Anda salah, ini benar, ini bukti kebenarannya. Butuh apa enggak? Jadi Al-Ghazali tidak pernah memandang remeh ilmu kalam. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda membaca karya-karyanya secara holistik. Tadi saya kutip di Ihya Ulumuddin, bahwa beliau mengandang bahwa ilmu kalam itu manakala muncul bid'ah atau pandangan-pandangan heretik, dan sekarang bertambah banyak. Nah, itu pandangan Al-Ghazali ya. Silahkan dibaca halaman 75 sampai halaman 75 sampai halaman setelahnya. Pandangan Al-Ghazali tentang ilmu kalam. Ya. Nah, tahu kenapa orang-orang suka mengutip, mencomot sebagian perkataan Al-Ghazali yang cenderung seolah-olah meremeh ilmu kalam itu? Kata saya di Faudah, dan inilah tujuan mereka. Wa inna ma qalu bidzalik likay yatawassalu bihadzal qaul ila daf'in nas an ilmil kalam. Mereka itu ingin memalingkan kita dari ilmu kalam. Kenapa? Wa manahu min al-ishtighal bihi wa huwal ilmu alladhi yudafi' an usuliddin wa yuhajim al-munkirina laha. Ilmu ini berguna untuk mengukuhkan dasar-dasar agama, membuktikan kebenaran Islam, dan membantah orang-orang yang mengingkari ajaran Islam. Sebagian orang-orang yang pengen mencari justifikasi seolah-olah ilmu ini gak penting, dicari kutipan Al-Ghazali sepenggal 2 penggal tanpa melihat konteksnya secara utuh, begitu kira-kira, karena mereka itu gak suka ilmu ini ada, karena ilmu ini dibuktikan bahwa hanya Islam satu-satunya agama yang bisa divalidasi kesahihannya secara rasional itu. Jadi saya gak main-main saudara-saudara sekalian. Coba lihat agama lain. Dengan seluruh penghormatan kita kepada mereka, ada gak kita teks wahyunya bisa divalidasi keotentikannya, terbukti otentik, bitoriqatit tawatur, abrul jil fiqah an fiqah ani Nabi alaihi salatu wasallam, ada enggak? Enggak ada. Mafish wala wahid. Illal Quran bas. Itulah jamisriyin ya, adalah jamisriyin. Mafish Quran illal Quran bas. Kemudian ada enggak akidah dalam agama yang kalau bicara Tuhan, Nabi, alam akhirat, ini dalil aklinya, ini dalil naklinya. Ada rasio mengafirmasi, wahyu mengafirmasi, ada enggak? Wala wahid. Islam bas. Ma'ahtiramina yani li ashab dianatil ukhra. Dengan penghormatan kita kepada umat agama lain. Ilmu kalam itu gunanya itu. Nah, ada satu lagi, mohon maaf, ini penting ini supaya saya meluruskan, terserah Anda serah itu mau percaya atau tidak.
Ibnu Khaldun, ini kutipan Ibnu Khaldun yang dikutip seolah-olah Ibnu Khaldun meremehkan ilmu kalam. Padahal dalam karyanya Lubabul Muhassal beliau mengatakan itu ilmu yang paling mulia. Lihat, Ibnu Khaldun ada satu kutipan saudara-saudara sekalian, ini dianggap meremehkan ilmu kalam gara-gara ngomong begini Ibnu Khaldun. Wa alal jumlah, ini setelah beliau mengkritik metode mutakallimun yang mencampur adukan filsafat dengan ilmu kalam, dan memang sebagian ulama sunni sendiri mengkritik. Gak jadi masalah, yang dikritik adalah metode penyampaiannya, bukan ilmu kalamnya. Wa alal jumlah fayanbaghi ayyu'lam anna hadzal ilm alladhi huwa ilmul kalam ghair daruri li hadzal ahad talibul ilm. Dikutip ininya doang. Apa artinya ghairu daruri? Kata Ibnu Khaldun, bagi fase ini, fase ketika ulama itu sudah membantah semua ahli bid'ah, kemudian ada kitab-kitab kalam yang dicampur adukan dengan filsafat, ilmu kalam itu ghair daruri. Apa artinya ghair daruri? Beliau ini Profesor Munim sini mengartikan ghair itu tidak dibutuhkan lagi. Ada yang memahami kata ghair itu tidak dibutuhkan? Ghair daruri artinya tidak mendesak, bukan tidak butuh. Anda tahu istilah doruriyat, hajiyat, tahsiniyat ya? Kalau sesuatu ghair daruri, apa artinya ghair muhim? Ayo, bisa jadi sesuatu tidak mendesak tapi itu butuh, tapi itu penting, betul nggak? Penting, ya kan? Jadi Ibnu Khaldun tidak menafikan pentingnya ilmu kalam. Dan lihat, satu paragraf di bawah dan itu nggak ditampilkan. Bahwa Ibnu Khaldun mengakui faidah ilmu kalam, manfaat ilmu kalam. Sementara beliau ini menampilkan Ibnu Khaldun lihat meremehkan ilmu kalam, ghairu daruri. Ghairu daruri ghairu daruri tidak mendesak. Dan memang tidak mendesak kok bagi zamannya. Kenapa? Idzil mulhidah wal mubtadi'ah qadin qaradu. Karena orang-orang heretik, orang-orang ahli bidah itu udah selesai masanya, udah pada nggak ada, udah pada hilang. Ya iya dong, kalau udah nggak ada ngapain lagi belajar gitu kan? Kan ibarat obat. Kalau Anda sudah sembuh ngapain minum obat? Kan kira-kira begitu. Sekarang saya mau nanya, ahli bidah banyak atau sedikit sekarang? Bagus, jawaban. Berarti ilmu kalam penting atau tidak? Aywa, itu tanda akal Anda masih sehat ya. Ya iya dong. Selama ahli bidah ada orang-orang yang meragukan konteks Quran, Nabi, Allah Subhanahu wa taala, surga, neraka dan lain-lain, apalagi orang menggelorakan sains gitu ya, lebih meruntuhkan agama, ilmu ini penting. Ibnu Khaldun mengatakan ghairu daruri karena ahli bidah di zaman ini udah enggak ada, sekarang banyak. Tahu paragraf di bawahnya ngomong apa Ibnu Khaldun? Lihat, cek muqaddimah halaman 214 jilid 2 ya, lihat nih. Lakin faidat ilmil kalam fi ahadin nas wa talabil ilm faidah mu'tabarah. Tarjim hadzal qaul ila Indonesia. Ustazah, mungkin terjemah hadzal qaul. Faidah atau manfaat ilmu kalam bagi orang per orang nih, orang muslim nih, orang per orang, itu faidah atau manfaat yang layak dipertimbangkan. Memang ada manfaatnya kata Ibnu Khaldun ilmu kalam itu. Jadi siapa yang mengatakan Ibnu Khaldun mana ilmu kalam tidak bermanfaat? Ghair daruri seolah diartikan tidak ada gunanya. Itu dari mana Anda belajar bahasa Arab itu? Ghair daruri itu artinya tidak mendesak karena orang-orang yang ahli bidah ini udah nggak ada di zamannya. Sekarang orang ahli bidah di mana-mana, di TikTok, di Instagram, di Facebook, termasuk Profesor Mudhir ini. Jadi wujud beliau itu menunjukkan bahwa ilmu kalam sara darurian al-an. Wujud beliau sendiri menunjukkan ilmu kalam itu wajib dipelajari. Untuk membantah siapa? Ya orang-orang kayak begitu. Bilang mukjizat itu hanyalah mitos. Quran itu didekati dengan sebagai teks sejarah biasa, kira-kira begitu ya. Kemudian memandang tahu nggak ada pandangan Profesor Munim Sidi itu mengatakan syahadat Anda itu bukan dari Nabi loh. Ada bermuslim dengan kalimat syahadat kan? Kalau Anda baca bukunya Islam Revisionis, silahkan itu dibaca ya. Beliau mengatakan syahadat Islam itu kan berasal dari Nabi. Terus dari mana? Orang dulu kalau pengen pindah agama gimana itu? Saya bertanya-tanya dari dulu. Ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu bukan dari Nabi. Ada itu tulisannya ada tulisannya. Coba itu orang-orang kayak begitu. Terus Nabi Muhammad dulu datang ke dunia kalau ada orang pengen ikuti beliau gimana tuh syahadatnya? Saya bertanya-tanya. Dari mana katanya syahadat itu berasal? Dari era Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Dinasti Daulah Bani Umayyah. Abdul Malik bin Marwan. Dengan alasan apa katanya? Dengan alasan kita nggak punya bukti historis, bukti koin, bukti material kecuali di masa itu. Jadi di masa itu ditemukan koin bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebelumnya katanya nggak ada. Berarti kalau begitu syahadat itu asal dari Bani Umayyah. Ya salam. Allahu akbar. Ila hadhihi darajah minat tafaha. Seolah-olah sejarah itu hanya bisa tervalidasi dengan bukti-bukti material. Itu logika kaum materialis, saudara-saudara sekalian. Kaum materialis tidak memandang suatu informasi itu sejarah sebagai sejarah atau secara historis kecuali ada bukti materialnya. Kita bukan orang materialis.
Lihat, ilmu kalam berguna untuk membantah orang-orang begitu, membuktikan bahwa asbabul ilaqil khalqi thalatha an-nasafi. Al-hawasus salimah wal khabarus shadiq wal aql. Khabar shadiq yasih ayakuna masdaran. Khabar shadiq itu sah dijadikan sumber pengetahuan, bukan hanya materi. Jadi syahadat itu dari Nabi, ya jelas dari Nabi lah. Nabi datang ke alam dunia, ana Rasulullah, aku utusan Allah. Dan beliau datang dengan ajaran tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Berarti kalau ada orang pengen ikuti beliau, syahadatnya gimana? Ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Common sense mengatakan begitu. Hanya dengan alasan tidak ada bukti material, bukti numismatik, bukti koin, kecuali di era di dinasti Umayyah, disimpulkan syahadat baru muncul pada era Bani Umayyah. Seolah-olah agama kita ini warisan sengketa politik antara Bani Umayyah ini. Ya Allah ya Karim. Lihat ilmu kalam berguna bagi kita untuk mengkonter pikiran-pikiran yang menyimpang, karena pikiran semakin banyak. Semakin banyak pikiran semacam itu, semakin besar kebutuhan kita kepada ilmu ini. Sekian. Subhanallah. Mari kita kasih aplaus dulu. Ayo. Oke, baik, kita lanjut ke penanya kedua. Gantian ya Mas yang belakang. Mas yang di belakang, ya boleh, silakan. Jangan lupa sebutkan nama. Ya. Mau dibantu mic-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Ismahuli an wa'rifa nafsi. Ismi Dwi Jayanto. Jitu min kuliati usuluddin Wabikismi akidah wal falsafah Islamiyah fi Win Syarif. Masya Allah. Yani sabaqali an ashtarik al-naqash al-munaqashah yaqul sadiqi bi anna fil haqiqah nahnu na'bud ila tasawwur al-ilahi au al-ilah nafsihi. Aywa. Jamil. Soal tsani yani. Oh, berapa pertanyaan? Salasa. Oke, tayyib. La wahid bas. Mau satu-satu jawab dulu. Wahid fakat, satu saja. Kullu wahid. Kullu wahid. Soal wahid. Oke. خلاص. wahid fakat. Aywa, ada soal jamil. Nah. Anna na'budul ilah Awit. aw tasawwur anil ilah. Untur ya akhi. Ustaz, Atasawwur mohon maaf, anil syai'. untuk yang tidak paham bahasa Arab boleh diterjemahkan. Tarjim ilal anis. Ana muttar yani, muttar. Pertanyaan tadi dari Mas Tamam. siapa? Akidah filsafat? Dwi. Dan pertanyaan, apakah kita itu sejatinya menyembah kepada Allah zatnya atau justru gambaran dari Allah? Bagus. Atau Bagaimana? sumber? Bagus. Lihat. Ini pertanyaan hanya bisa dijawab kalau orang belajar ilmu kalam kan? Nah, ini pertanyaan sini membuktikan. Secara tidak sadar orang bertanya begitu, membuktikan bahwa ini ilmu penting, harus dipelajari. Dan itu fardu kifayah. Anda gak wajib belajar ilmu beginian itu, tapi harus ada yang mempelajari. Ibarat kedokteran. Apa harus kita jadi dokter? Tidak harus. Tapi harus ada yang jadi dokter. Kalau nggak jadi dokter, orang sakit gimana nasibnya? Ilmu kalam itu begitu. Kaddawa alladzi la yufid ilal marid awil muhtaj ilaih. Kata Syekh Said Fauda berdasar dari pada Imam Ghazali. Baik, kepada pertanyaan tadi. Kita yang kita sembah itu Allah atau gambaran tentang Allah? Jelas Allah. Kenapa? Tapi kan itu penjelasan tentang Allah. Pemaparan yang disampaikan dalam ajaran Islam itu adalah penjelasan tentang Allah. Coba sekarang saya nanya, Anda ketika sholat nyembah buku kalam begitu, ini qolal asyairah, qolal mu'tazilah, Allah kata, Anda nyembah itu? Yang kita sembah itu Allah, Allahu Akbar, terbaik Allah wajibul wujud, zat yang tidak bergantung kepada yang lain. Allah lahul qudra, muttasif bil qudra, punya kehendak, punya kuasa dan lain. Yang kita jelaskan ini asalnya dari mana? Asalnya dua. Satu, dari wahyu yang terpercaya yang sudah terbukti keilahiannya Al-Quran. Jadi kita ini kelebihannya saudara-saudara sekalian, kalau bicara Allah landasannya jelas. Al-Quran ini sudah jelas kalam Allah. Ayo kalau mau berdebat dulu, ayo debat dulu. Quran kalam Allah atau bukan, ya kan? Saya sudah bikin buku khusus, juga membuktikan Al-Quran sebagai kalam ilahi. Baca aja. Kalau nggak sepakat, ayo kita debat dulu. Kalau udah terbukti Al-Quran sebagai kalam Allah, berarti penjelasan tentang Allah di dalamnya itu terpercaya, layak dijadikan rujukan. Dan kita nggak punya sumber lain kecuali Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang mutawatir, alladzi yufidul qata, yang mutawatir. Akidah harus bersandar pada hadis mutawatir atau hadis ahad yang la yu'aridul mutawatir, yang tidak bertangga dengan hadis mutawatir, tidak syadz. Bisa jadikan sandaran. Satu wahyu, kedua apa? Argumen rasional. Coba sekarang begini, saudara-saudara sekalian,
Kalau sekarang saya tanya, Allah pencipta alam semesta. Menurut common sense ini, menurut logika kita ya, kira-kira dia berkuasa nggak? Ya jelas dong, orang dia penguasa masa nggak berkuasa, ya kan? Tuh, logika itu. Ada sifat-sifat Allah yang bisa divalidasi secara rasional. Wahyu menguatkan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Wahyu menguatkan, akal kita memastikan. Keberadaan Allah bisa nggak dibuktikan dengan akal? Bisa. Wahyu datang fa'alamanahu la ilaha illallah, para teolog, para filsuf, burhanul imkan, burhanul hudus, dalil rasional dipaparkan. Jadi agama dan akal itu nggak bertentangan dalam ajaran Islam. Wahyu datang menjelaskan sesuatu yang kadang-kadang tidak bisa dijelaskan oleh akal, gitu ya. Atau dia menguatkan apa yang sudah dikuatkan oleh akal. Dalam Islam itu. Jadi walhasil yang kita katakan dalam kitab-kitab akid itu penjelasan tentang Allah, yang kita sembah bukan penjelasannya. Terus kenapa Anda mengatakan penjelasan ini yang benar? Jawabannya tadi itu. Karena penjelasan dalam Islam tentang ketuhanan ini sudah terbukti bersumber dari wahyu yang terpercaya dan argumen rasional yang bisa divalidasi kesahihannya. Makanya kita katakan ini kalau pengen kenal Allah nih penjelasannya begini. Dan yang kita sembah bukan penjelasan Allah. Allah itu sendiri. Allah fi haditsatihi. Bisa dipahami gak Ustadz? Ya tadi nanya itu mana tadi? Bisa dipahami gak maksud saya? Bisa. Jadi penjelasan tentang sesuatu bukanlah sesuatu itu sendiri. Aywa atasawwur 'ani syai' laisa wujud dzalika syai'. Lihat, ini sekarang ya banyak orang-orang ateis yang suka bilang, "Oh, Tuhan tuh enggak ada." Karena ada banyak Tuhan di luar sana. Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Hindu, beda-beda tuh Tuhan-Tuhannya. Enggak ada Tuhan yang asli katanya. Kalau begitu Tuhan enggak ada dong. Lihat logikanya. Tuhan dibilang enggak ada gara-gara ada Tuhan banyak katanya. Yang banyak itu bukan Tuhan, gambaran dan penjelasan tentang Tuhan. Dan penjelasan tentang Tuhan bukan Tuhan itu sendiri. Jadi yang saya mengakui dan kita mengakui, orang beda-beda menjelaskan Tuhan. Tapi penjelasan Tuhan bukan wujud Tuhan itu sendiri, wujud Tuhan itu satu. Tapi dijelaskan secara beragam, kadang-kadang karena ketidakmampuan manusia menangkap wujud yang maha mutlak itu orang beda-beda, kadang terperosok, kadang tersesat. Makanya Nabi Muhammad datang, ini loh. Kalau pengen tahu Allah kayak gimana, huwal khaliqul bari'ul musawwirul azizul ghaffar dan seterusnya. Gimana tuh dalam suratnya? Huwal khaliqul bari'ul musawwirul gimana? Ya ujallahul asmaul husna, ya itu kira-kira. Al-Qahar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq. Penjelasan kita percaya, kenapa? Karena Qur'annya sudah tervalidasi keilahiannya. Itulah pentingnya saudara-saudara sekalian kalau saya bilang kenapa kita harus membuktikan akidah secara ilmiah itu gunanya begitu. Karena di luar sana ada orang-orang yang gak mau menerima itu. Pengennya melihat Quran sebagai teks sejarah saja. Loh, gak bisa begitu dong. Ayo kita debat dulu, Quran ini benar buatan Nabi Muhammad, buatan orang lain atau benar-benar firman Allah. Harus debat dulu di situ. Terbukti Quran secara ilmiah di Al-Kalam Allah. Berarti semua kajian ilmiah Anda tentang Al-Quran gak boleh melepaskan kesimpulan ini. Karena di antara ketentuan kajian ilmiah tidak boleh menafikan kesimpulan ilmiah yang lain. Kecuali kalau dia terbukti salah. Kalau dia terbukti benar, tervalidasi secara rasional, bukti-buktinya banyak, dan sudah terpapar di kitab-kitab orang Islam, mau tidak mau Anda harus terima. Ini Quran bukan kitab biasa, bukan karangan manusia biasa, tapi dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Masya Allah. Baik, saya nggak mau menyimpulkan karena sebenarnya panjang banget. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nanti kesimpulannya ada di akhir aja. Bahwa yang saya ingat dari tadi penjelasan Ustadz Nuruddin adalah debat. Maka menunjukkan bahwa memang beliau senang sekali berdebat. Enggak. Jadi ada yang mau join nggak? Silakan, Hilya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Hilyatul Islam Doan dari mahasiswa KPI semester 5. Kayaknya kalau kita bicara tentang kalam, kayaknya sudah habis dibahas oleh teman-teman yang di sebelah pertanyaannya. Mari saya singgung soal teman-teman dari komunikasi penyiaran Islam itu sendiri. Pada akhirnya bahwa mahasiswi KPI itu pada akhirnya akan terjun di dunia jurnalistik, bisa menjadi penyiar, bisa menjadi wartawan, bisa menjadi seorang presenter, dan di mana bidang atau profesi ini membutuhkan suatu skill yaitu public speaking yang baik. Saya mau bertanya, bagaimana ketika profesi ini datang membawa suatu argumen kepada seorang komunikan atau audiens, argumen ini datang tapi tidak didukung oleh sebuah data. Tapi karena dia mempunyai penyampaian yang baik, akhirnya si argumen ini mampu mempengaruhi si audiens tersebut.
apakah ini merupakan sebuah logical fallacy atau bukan? Ayo. Kalau memang dia merupakan sebuah logical fallacy, kenapa logical fallacy ini menjadi sesuatu yang apple to apa ya? Yang mempengaruhi sebuah audiens sangat efektif dan efisien, walaupun terkadang argumen tersebut tidak logis. Mungkin itu. Terima kasih. Kekuatan bahasa bagi seorang public speaker, meskipun argumennya nggak kuat. Ya, kita harus bedakan pertama kemampuan berbicara sebagai sebuah seni dengan apakah konten pembicaraan itu benar atau tidak. Itu dua dimensi berbeda. Ya harus bedakan itu ya Ustazah, antara kemampuan bicara sebagai sebuah seni. Anda bisa terkagum-kagum, ini orang ngomongnya keren sekali ya. Tapi ketika ingin menguji apakah omongannya benar atau tidak, ya mau tidak mau. Kullu da'wa, setiap klaim labudda ayyakun laha sanad au dalil. Setiap klaim harus bersandar pada argumen, kan ketentuannya begitu. Jadi begini, klaim itu namanya pengakuan ya. Saya mengaku A, kayak ginilah, ini orang anak muda kan. Kalau seandainya ini di antara ini nih ya. Ini ustazah ya, saya manggilnya ustazah aja. Ustazah kalau dilamar sama laki-laki, datang ke rumah, assalamualaikum bapak, saya pengen melamar anak bapak. Saya jatuh cinta sama anak bapak, sudah sejak lama saya kenal sama anak bapak. Ngomong begitu tuh, laki ngomong kayak gitu tuh. Gak pernah lihat buktinya, ngasih duit kagak pernah, ngasih baju kagak pernah, perhatian gak pernah, gak ada angin, gak ada hujan, datang aku suka sama kamu. Ada gak laki-laki kayak begitu? Kan jawabannya. Kalau mengakui tanpa bukti kira-kira layak kita pertimbangkan gak itu? Ya bagus, tahu jawabannya kan? Nah dalam dunia ilmiah juga begitu. Setiap klaim itu harus Anda sertai dengan argumen. Argumen itu semacam bukti bahwa klaim saya ini benar. Nah untuk ngukur ini argumen benar atau tidak gimana caranya? Ya itulah gunanya belajar logika. Logika itu memaparkan, nih cara menyusun argumen nih. Ini premis mayor, premis minor. Itu kelihatannya gampang ya. Kelihatannya gampang, bikin premis minor mayor kelihatannya gampang, tapi itu ditulis ratusan halaman, tulisan kaidah begitu tuh, gak gampang. Kenapa buktinya itu kalau itu? Apa buktinya kalau itu gak gampang? Banyak Pak, mohon maaf ya, saya harus katakan fakta sebagaimana adanya. Saya menjumpai banyak, karena saya waktu pulang ke Indonesia banyak tuh baca buku-buku begituan. Ini orang ngomong kesana kemari, pengen bilang begini, kok ngawur, gak nyambung gitu loh antara ini dengan ini. Nah itu gunanya logika itu menyeting nalar Anda supaya tertata. Kalau saya pengen maju ke sana, ya ini bekal saya begini, kira-kira gitu. Jadi argumen itu ibarat bekal yang harus kita persiapkan sebelum kita mengabsahkan klaim kita. Ya, kalau seni bicara itu hal yang lain. Anda mengatakan ini orang cara bicaranya bagus, bagus kan bukan berarti benar kan? Bagus kan bukan berarti benar, itulah. Nah itu kayak saya kira itu justru menjadi bukti bahwa kita harus mempelajari logika itu karena seringkali kita terpukau kan? Wih orang tulisannya keren sekali ya, kutipannya mentereng-tereng sana, penulis barat itu penulis timur semuanya dikutip. Tapi kalau kita belajar logika kita bisa mengorek tuh, oh dia kesimpulannya begini, argumennya begini, di-cut sampai di sini selesai. Di dalam dunia interaksi media sosial, dunia maya, dunia nyata, orang akan bertukar pikiran. Pikiran ini hanya bisa dikatakan benar salah, logis atau tidak kalau kita punya ilmunya kan. Ilmu yang mengatur cara berpikir, ya itulah ilmu logika. Itulah alasan kenapa logika sering dikatakan madkhal likullil ulum, pengantar bagi semua ilmu, karena semua ilmu berisikan ide dan pikiran. Pikiran tidak akan teratur kalau tidak ada ilmunya dan logika menyediakan ilmu itu. Saya kira begitu ya. Jadi masih tetap perlu ilmu logika dan ilmu mantik. Betul, dalam ya itu nasihat guru saya. Ya. Coba renungkan aja. Kira-kira perlu nggak? Menurut Ibu perlu nggak, Ser? Ya, tentu saja. Seni hanyalah seni, tapi kalau argumennya tidak kokoh, maka itu coba sekarang gini Bu, ada menarik. Kalau orang mengatakan logika tidak penting, pada akhirnya dia harus berlogika loh, ya kan? Ada yang mengatakan logika tidak penting, argumen Anda apa? Harus mau tidak mau dia akan dipaksa mempelajari ilmu logika. Sama halnya kata Aristoteles itu kan, ungkapan yang terkenal, kalau orang mengharamkan melarang filsafat, pada akhirnya dia harus berfilsafat, ya kan? Karena tidak mungkin Anda mengharamkan sesuatu kalau Anda tidak punya pengetahuan tentang sesuatu itu, harus berfilsafat. Jadi kalaupun Anda mengatakan logika haram, paling tidak Anda butuh mempelajari logika untuk membuktikan keharaman logika, ya enggak? Kalau Anda bicara tanpa data, bicara tanpa argumen, hanya mengatakan logika tidak boleh dipelajari, itu namanya omong kosong, bukan klaim ilmiah. Tapi yang terjadi sekarang kan memang demikian Ustadz, khususnya tadi mungkin saya nyambung banyak soal Imam ya? Al-Ghazali, bahwa mungkin di Indonesia ilmu logika, mantik, kalam itu jadi sesuatu yang sangat
kecil sekali karena lagi-lagi yang ditekankan adalah soal tasawuf ibadah yang sifatnya adalah ta'abudi, enggak lagi menggunakan akal itu sendiri sebagai basis kedua setelah wahyu. Itulah PR kita. Itulah PR kita ya, Pak. Itulah PR kita. Itulah PR kita, bagaimana kita menyederhanakan dasar-dasar ilmu ini kepada halayak ramai supaya orang ginilah, paling tidak kalau orang begitu paling tidak dia nggak bikin ribut. Nggak bikin keributan yang tidak bermutu. Ini orang ini sering, ya orang Indonesia ini sering debat masalah hal-hal yang sebetulnya kalau dikorek-korek itu masalah sepele gitu loh. Dibesar-besarkan gara-gara apa? Salah memahami istilah, salah menyampaikan argumentasi, salah memahami teks ulama. Dengan kalau wawasan logika yang cukup kita bisa teliti, kritis. Ingat ya, orang beragama tidak anti dengan sikap kritik. Tidak anti dengan kritis. Kritik itu biasa dari dulu. Cuma masalahnya Pak, kalau Anda pengen mengkritik Islam, udah kelar semua argumennya itu. Udah selesai semua. Jadi kita tuh nggak ngelarang orang kritis sama silakan. Tapi kalau Anda perlu tahu bahwa yang Anda kritik itu, ini yang seperti yang sering beliau sampaikan itu jawabannya sudah ada dalam kita para ulama kita. Sayangnya kadang-kadang kita nggak mengakses. Hanya belajar Islam dengan sumber sekunder. Gak belajar bahasa Arab, sumber primernya ditinggalkan. Yang dibaca bukunya orientalis, ya sudah hancurlah sudah itu isi kepala itu. Ini pikiran baru luar biasa ya. Jangan-jangan kita selama ini dogmatis, beragama itu ternyata tidak valid, tidak bisa divalidasi secara ilmiah. Itu biasanya begini Pak, Bu, saudara-saudara sekalian. Orang yang suka meragukan Islam itu datang dari dua kelompok. Yang suka meragu-ragukan hal-hal yang udah final dalam Islam itu datang dari dua kelompok. Satu, orang yang belajar tapi cara belajarnya salah. Belajar Islam, cara belajarnya salah. Belajarnya sama orientalis, sama sohafiyin. Orang-orang yang belajar ilmunya itu dari teks, dari kertas-kertas, gak dari ulama. Itu ya, biasanya begitu tuh. Orang yang hanya mengkaji Islam dengan buku. Ingat, kalau pengen belajar Islam, sandaran tuh bukan teks, bukan buku. Tapi apa? Ulama, ar-rabbaniyun, al-musnadin, yang punya sanad keilmuan jelas, ulama. Jadi orang-orang yang belajar sama ulama benar biasanya nggak aneh-aneh pikirannya. Yang kedua, orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan pikiran orang luar. Pikiran-pikiran orientalis. Biasanya saya jumpai begitu. Pikirannya aneh itu. Ima dari orang nggak belajar Islam dengan cara yang tepat atau belajar dengan cara yang salah, atau dari orang yang pikirannya sudah terkontaminasi dengan pikiran orientalis. Yang nggak pernah sama Allah, yang nggak pernah mandi junub gitu. Tapi gitu kan? Jadi itu kira-kira. Coba Anda perhatikan. Dan rata-rata orang-orang pikirannya aneh ini kalau ada cek kemampuannya, logikanya, ilmu kalamnya, usul fiqahnya kadang-kadang lemah. Makanya saya sering bilang kalau Anda pengen terhindar dari pikiran-pikiran aneh, dalami 3 ilmu itu. Ilmu logika untuk memahat cara berpikir Anda, ilmu kalam untuk membekali keyakinan Anda. Sehingga kalau ada orang meragukan Anda bisa menjawab. Ketiga ilmu usul fiqh. Usul fiqh itu gunanya membaca teks agama secara metodologis, gak asal-asalan. Rata-rata orang-orang liberal, orang sekuler, orang-orang ateis rata-rata itu gak memahami 3 ilmu ini secara mantap. Sehingga apa? Mereka bicara agama semaunya. Ngambil teks sana, ngambil teks sini disimpulkan enggak. Usul fikih itu mengkaji metode istinbat ahkam, metode mempelajari Al-Qur'an, memahami teks-teks Al-Qur'an, ya aqwal al-ulama, sunnah, ijma', qiyas dan lain-lain. Ilmu kalam membekali keyakinan Anda, logika membekali cara berpikir Anda supaya mantap benar. Saya kira begitu. Oke, baik, kita kasih aplaus dulu untuk Bapak. Saya kira cukup, tapi saya mau kasih kesempatan kepada para dosen. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada Bapak Muhammad Nurdin, Bapak Mujib atau Bu Mamlu? Ustaz la yujad. Enggak? Cukup? Oke, baik. Kullu syai' wadih 'inda al-muallim, khalas kullu syai' wadih. Mudarris la yahtaj ila su'al. Naam. Karena asail a'lam minal mas'uli anhu. Bal mas'ul anha bi'alam minas sa'il. Oh iya, kebalik. Oke, baik. Kalau gitu, baik teman-teman sekalian, Bapak Muhammad Nurdin, kita sudah selesai untuk sesi kuliah umum kita pada sore hari ini. Mungkin kesimpulannya adalah saya sepakat sekali tadi berkaitan dengan ta'rif atau konsep dasar untuk kemudian menurunkan kepada premis. Lughatan wastilahan itu sangat penting sekali untuk kemudian menuju kepada premis-premis yang lain dan kepada karena dari situlah kemudian berkembang banyak argumentasi dan itu sangat dibutuhkan oleh ilmu logika. Bahkan dalam ilmu fikih, ilmu tafsir semua. Itu pasti turunannya para ulama menggunakan atau lughatan wastilahan itu tentu dengan logika itu tersebut dengan
dalil-dalil yang memang ada dalam Al-Quran dan hadis gitu. Baik, untuk itu saya sebagai moderator mungkin boleh closing statement kali ya Ustadz ya, terkait dengan boleh menjurus khususnya untuk juru dakwah, karena kan tema kita hari ini adalah juru dakwah dan logical fallacy, karena kalau kita lihat banyak juga ternyata dai-dai gitu ya yang ternyata tidak menggunakan ilmu logika dengan baik. Khususnya kalau kita lihat era sekarang kan suka yang simple dan instan. TikTok, Reels. Padahal kalau tahu Ustadz Nurdin aja S2, S1 berapa tahun gitu. Sehingga untuk mendalami ilmu tuh nggak instan gitu. Silakan closing statement sebelum nanti kita akhiri. Baik, kepada semua pelajar muslim, mau yang dalam ruangan ini maupun di luar sana, tugas kita ada dua. Satu, mempelajari Islam dengan metode pembelajaran yang tepat, melalui lisan para ulama yang terpercaya, dengan metode keilmuan yang sudah dirumuskan oleh mereka. Kedua, setelah mempelajari Islam, menyampaikan Islam sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama, karena mereka lebih tahu dan lebih paham tentang agama kita. Tapi ingat, ketika Anda menyampaikan Islam kepada orang lain di luar sana, ada yang tidak percaya dengan kitab suci kita, tidak percaya dengan sabda Nabi kita, tidak percaya dengan keberadaan Nabi kita, bahkan tidak percaya dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya jalan untuk memuaskan nalar mereka yang tidak percaya dengan teks-teks suci semacam itu adalah logika dan akal yang sehat. Karena itu persehatlah akal Anda agar Anda menjadi dai-dai yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Sekian. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.